karya gurunya ini. Melanjutkan apa yang, atau menulis apa yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli belum sempat menulisnya. Yaitu dari mulai awal surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Min awali suratil Baqarati ila akhiril Isra. Dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Lalu kemudian beliau menyatakan bahwa ketika menyempurnakan tafsir ini, ya, menulis apa yang belum sempat ditulis penjelasannya tentang ayat-ayat oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti menggunakan metode yang sudah digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tidak menggunakan metode yang berbeda gitu. Bitattimatin dengan penyempurnaan ala numtihi, atas metode Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi mengikuti metode yang sudah digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam menulis tafsir Al-Qur'an. Karena metode penulisan tafsir itu banyak ya. Ada yang panjang gitu, misalnya menuliskan ayatnya gitu, kemudian menuliskan penjelasannya sampai berpanjang-panjang, menyebutkan semua pendapat ulama tentang misalkan suatu ayat ya, misalnya tentang Alif Lam Mim. Tentang Alif Lam Mim aja, pendapat tentang Alif Lam Mim aja, ulama itu banyak sekali. Banyak sekali pendapatnya gitu. Sehingga kalau disebutkan semua, wow, satu Alif Lam Mim saja, satu ayat, itu bisa berlembar-lembar nulisnya. Nah, itu salah satu metode yang digunakan oleh para ulama ya. Mengetengahkan semua pendapat yang ada gitu. Semua pendapat yang ada. Dari berbagai kitab atau dari berbagai kajian-kajian yang didengar, yang disebutkan oleh para ulama secara lisan. Atau menulis pembahasan dari sisi lughah, dari sisi grammar, gramatikal bahasa Arabnya, atau dari sisi fikih, atau dari sisi akidah dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bermacam-macam metode yang digunakan oleh para ulama di dalam menulis tafsir Al-Quran. Nah, sekarang Imam Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan karya gurunya mengikuti metode yang sudah digunakan oleh gurunya. Bagaimana metode Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam menulis kitab tafsir ini? Di sini disebutkan min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah, yaitu atau yakni dengan menyebutkan perkara yang dengan perkara itu kalamullah bisa dipahami gitu. Jadi dengan menyebutkan penjelasannya, dan itu pun ringkas ya. Jadi dengan menyebutkan penjelasan-penjelasan yang dengan penjelasan itu kalamullah bisa lebih mudah untuk dipahami. Dan terlebih lagi penjelasan itu beriktimad atau bergantung ala arjahil aqwali, kepada pendapat-pendapat yang paling unggul. Jadi di antara sejumlah pendapat ulama tentang suatu ayat misalnya, itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan diikuti oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengambil penjelasan yang paling dari pendapat yang paling unggul atau yang paling kuat atau yang paling diterima oleh mayoritas para ulama gitu. Jadi tidak mengetengahkan semua pendapat yang ada gitu. Itu yang pertama ya, metode yang digunakan oleh Imam Jalalain ya, dua Jalal ini di dalam menulis kitab tafsir Jalalain ini gitu. Mengetengahkan atau memberikan penjelasan yang dengan itu kalamullah bisa dipahami, dan penjelasan itu berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang paling kuat atau yang paling arjah. Arjah itu artinya paling unggul. Yang kedua, wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi,
Wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi. Yang kedua, mengi'rab atau membahas terkait dengan tata bahasanya atau gramatikanya. Contoh misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara tata bahasa, misalnya alhamdu di sini sebagai mubtada. Kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab, itu alhamdu di sini adalah mubtada. Khobarnya, kalau mubtada pasti ada khobarnya. Khobarnya mana? Lillahi. Gitu. Khobarnya lillahi. Dan lillahi itu mengandung kata yang ada tetapi tidak dicantumkan. Apa itu? Kainun. Nah itu kayak gitu penjelasan-penjelasan dari sisi ketatabahasaan. Gitu. Jadi yang pertama tadi i'timad ala arjahil aqwal, ya, menyebutkan penjelasan-penjelasan yang beriktimad atau bergantung pada arjahil aqwal. Yang kedua, menyebutkan atau membahas i'rab pada kata-kata atau ayat-ayat yang memang dibutuhkan penjelasan terkait dengan tata bahasanya. Kalau tidak dibutuhkan atau sudah jelas, kalaupun tidak dijelaskan, itu nggak dijelasin gitu. Yang dibutuhin aja penjelasannya. Imam Jalal ini menyebutkan atau membahas gitu, i'rab. Kemudian makanya disebut di sini wa i'rab bima yuhtaju ilaihi. Mengi'rab perkara di sini adalah ayat-ayat atau lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an yuhtaju ilaihi yang membutuhkan pembahasan i'rab. Kalau yang sudah jelas mah nggak dijelasin lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh Imam Jalalain dalam menulis kitab tafsir ini adalah tanbihin alal qiraati. Mengingatkan qiraat atau bacaan-bacaan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, al-masyhurati yang masyhur atau yang terkenal. Yang terkenal ini maksudnya adalah yang mutawatir. Jadi Al-Quran ini kan memiliki atau banyak bacaannya ya. Ada kita kenal 10 qiraat gitu ya. Ada yang 7 qiraat kemudian ditambah 3 jadi 10 qiraat. Bahkan ada qiraat yang syad. Syad itu agak nyeleneh tapi itu ada riwayatnya. Tapi itu tidak digunakan. Yang digunakan secara masyhur itu ada 10 qiraat. Nah, di dalam tafsir ini Imam Jalalain juga menyebutkan qiraat-qiraat yang berbeda-beda. Ya, di mana ada ayat yang cara bacanya beda atau lafaz dalam dalam suatu ayat yang cara bacanya beda, itu mereka bahas rihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, di kata lafaz maliki itu bacaannya tidak hanya maliki dibaca panjang, tapi ada bacaan lain yang dibaca pendek maknya. Jadi maliki yaumiddin, ada bacaan atau qiraat lain bacaannya maliki yaumiddin. Itu sama-sama dua-duanya riwayatnya mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang, ya, oleh banyak orang. Yang banyak orang ini nggak mungkin bergabung untuk bersepakat untuk berbohong gitu. Secara akal nggak mungkin gitu. Kalau misalnya 100 orang atau 1000 orang bersepakat untuk berbohong itu nggak mungkin gitu. Itu diriwayatkan dari Rasulullah oleh sebanyak orang itu, lalu oleh sebanyak orang ini diajarkan kalau masing-masing ke sebanyak orang lagi gitu, dari 1000 kepada 1000 kepada 1000 lagi gitu, sehingga itu yang disebut dengan mutawatir. Jumlah orangnya sangat banyak sehingga tidak mungkin secara logika mereka akan bersepakat untuk saling berbohong gitu, untuk memalsukan bacaan. Pada saat itu tidak, secara logika nggak mungkin. Tidak ada alat komunikasi yang bisa mengumpulkan sebanyak orang dari berbagai tempat yang berbeda-beda untuk